Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hebrow, Herbal Brownies dengan beragam varian rasa. Nah, eh, untuk anggotanya sendiri, perkenalkan, nama saya Muhammad Faristiono, kemudian ada Adifa, Miranda, Michael Detanto, dan Friska Malia. Nah, Hebrow sendiri memiliki tagline yaitu Build Your Own Healthy Body. Hal ini didasari oleh bagaimana cara diri kita sendiri dalam membangun imunitas tubuh, dalam menjaga kesehatan, dengan cara memakan makanan yang bergizi dan juga sehat. Nah, kali ini kelompok kami akan membahas Hebrow, yaitu dari segi peningkatan nilai tambah pada brownies dalam menjadi camilan lezat dan sehat. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima Silakan. kasih. Saudara Fahri, perkenalkan nama saya Diva Putri Dewi, NPM 61. Baik, yang pertama latar belakang kenapa sih kelompok kami memilih Hebrow sebagai karena pangan merupakan kebutuhan fundamental bagi seluruh manusia. Nah, maka dari itu, pangan itu pasti harus dalam. Nah, saat ini tidak hanya makanan pokok saja, makanan camilan pun banyak digemari oleh para masyarakat. Nah, tren saat ini, masyarakat juga sudah terbiasa untuk melakukan pola hidup sehat. Nah, berdasarkan latar belakang itulah, kami menciptakan produk Hebrow merupakan modifikasi dari camilan brownies di mana rempah-rempah. Salah satunya ialah brownies yang kami buat ini, selain memiliki rasanya yang lezat, tapi juga memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Next. Nah, selanjutnya, terdapat rumusan masalah yang akan kami paparkan dalam program ini. Yang pertama, meningkatkan nilai brownies. Kedua, bagaimana cara memodifikasi brownies menjadi camilan yang sehat. Dan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan pemasaran, juga pendapatan, agar masyarakat terbiasa menjalani pola hidup yang sehat. Next. Nah, selanjutnya, ada tujuan dari program kami. Terdapat 2 tujuan umumnya, yaitu yang pertama, mengembangkan produk kreatif, di mana dalam tujuan yang pertama ini terdapat 2 subtujuan, yaitu meningkatkan nilai dari camilan brownies dan membuat produk Hebrow, yaitu brownies jahe. Selanjutnya, mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa, di mana di dalamnya juga terdapat 2 subtujuan, yaitu memasarkan produk Hebrow dan meningkatkan penjualan produk. Next. Selanjutnya, terdapat manfaat dari program yang kami buat ini. Terdapat 3 manfaat. Yang pertama, manfaat Hebrow, memanfaatkan Hebrow menjadi barang atau produk makanan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selanjutnya, adanya produk Hebrow memungkinkan untuk dikembangkan dan diproduksi secara lebih besar di pasaran, sehingga diharapkan dapat memberikan peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang umumnya. Selanjutnya, meningkatkan perekonomian umumnya masyarakat, khususnya ialah mahasiswa itu sendiri dimulai sejak kuliah. Next. Selanjutnya ada luaran program yang kami harapkan. Yang pertama itu ialah laporan kemajuan, kedua laporan akhir, ketiga artikel ilmiah mengenai Hebrow, brownies jahe cemilan sehat, yang terakhir ialah produk usaha Hebrow itu sendiri. Baik, selanjutnya terdapat penjelasan mengenai gambaran umum rencana usaha yang akan dipaparkan oleh Saudara Priska. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai rencana usaha dari Hebrow itu sendiri. Pertama, ada kondisi umum lingkungan. Biasanya mahasiswa itu dalam berkegiatan, mereka kerap kan mencari makanan ringan sebagai pendamping dari kegiatan yang mereka lakukan dalam mengerjakan tugas dan kegiatan. Nah, biasanya nih, kebanyakan makanan ringan yang kita ketahui itu tentunya tidak memiliki pengawet yang bisa merusak tubuh dari mahasiswa tersebut. Nah,
Kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, bisa menimbulkan sakit kepala, tekanan darah, dan beberapa penyakit lainnya. Jadi kami memutuskan untuk membuat pengawet yang terbuat dari bahan alami, salah satunya terbuat dari bahan dasar kayu manis, untuk mengurangi penggunaan bahan dari pengawet buatan. Selain ini unik, juga memiliki akan kayanya sebuah nutrisi untuk brownies tersebut. Lalu, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum produk. Ada 3 hal, yaitu produk, harga, lokasi, dan juga orang, bentuk fisik, promosi, serta proses. Nah, pertama akan saya paparkan terlebih dahulu, yaitu produk. Brownies herbal ini merupakan sebuah produk berupa kue dengan memiliki beragam varian rasa herbal, salah satunya juga jahe dan terbuat dari bahan pengawet alami, salah satunya tadi kayu manis. 2, harga. Berdasarkan dari analisis kualitas produk dan juga yang sudah kami sampaikan bahan-bahannya, kami menganalisa bahwa dengan harganya 30.000 itu sudah pas sekali sesuai dengan produk yang kami tawarkan dan kualitasnya. 3, lokasi. Produk herbal ini berada di Jalan Jatinangor, di sekitaran Cikeruh. Kami merasa tempat ini sangat strategis karena banyak mahasiswa yang tinggal di daerah situ dan juga banyak mahasiswa yang melakukan kegiatan seperti itu. Dan kami merasa itu merupakan sebuah tempat yang bagus untuk mempromosikan produk herbal itu sendiri. Lalu selanjutnya ada orang. Nah, orang ini sumber daya manusia sangat diperlukan dan sangat menentukan akan kesuksesan dari brownies herbal. Nah, brownies herbal ini dipasarkan dan dipromosikan oleh 5 orang, yaitu semua anggota dari kelompok sini. Bentuk fisik. Nah, bentuk fisik herbal ini kami berusaha menjual menggunakan box untuk mengurangi bahan dari plastik dan kami menggunakan logo perusahaan kami dan kami kemas secara unik dan kreatif yang tentunya bisa menarik perhatian dari consumer itu sendiri. Promosi, kami melakukannya secara langsung dan tidak langsung. Untuk secara langsung, kami menawarkan tester yang dimana kami bisa menimbulkan rasa satisfaction dari consumer itu sendiri yang dari mouth to mouth. Jadi mahasiswa itu merasa, wah ini enak banget nih, gue mau ngasih ke temen gue juga biar dia bisa nyobain. Kalau secara tidak langsung, kami menawarkan berupa brosur yang akan kami bagikan. Lalu selanjutnya proses. Ada bahan yang dibutuhkan sama cara membuatnya. Bahannya ada mentega, tepung, powder, garam yang bisa saudara lihat dari PPT yang sudah disajikan. Pas itu cara membuatnya, kita panaskan dulu semua bahan, lalu kita dinginkan dan kita sisihkan. Lalu kita tambahkan beberapa bahan lagi yang dikocok, ini istilahnya sebagai toppingnya, lalu adonannya digabung, lalu dimasukkan ke dalam satu loyang yang jika sudah selesai bisa kita hias dan kita sajikan ke dalam kemasan yang lebih layak tentunya. Nah, selanjutnya ada potensi sumber daya dan peluang pasar yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai bahasan potensi sumber daya dan peluang pasar bagi Hebrow itu sendiri. Saat ini dunia tengah menghadapi kondisi pandemik wabah yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau virus corona. Nah, virus ini mudah menyebar pada orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kurang optimal, sehingga imunitas tubuhnya menurun. Nah, maka dari itu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, diperlukan pola makan serta asupan makanan yang sehat. Salah satunya yaitu dengan menerapkan gaya hidup yang sehat dengan mengurangi makanan cepat saji dan menggantinya dengan menu makanan yang sehat. Menurut data riset kesehatan, tahun 2013, sekitar 60% penduduk Indonesia yang berumur lebih dari 15 tahun pernah minum jamu. Selain itu, lebih dari 95% dari mereka telah merasakan manfaat dari minum jamu tersebut. Pengobatan tradisional dengan ramuan atau jamu juga dikonsumsi oleh sekitar 30% masyarakat rumah tangga di Indonesia. Indonesia sejak zaman dahulu sudah terkenal akan penghasil rempah-rempahnya. Bahkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI saat ini tengah mengembangkan kombinasi obat herbal tradisional sebagai langkah preventif dalam meningkatkan imunitas tubuh untuk memerangi virus corona.
Oleh karena itu, sumber dayanya begitu besar. Apalagi salah satu keunggulan dari Hebrow itu sendiri, yaitu mengkolaborasikan bahan, cara, serta pemasaran antara modern, yaitu digitalisasi, serta tradisional. Nah, berdasarkan paparan tersebut, kami meyakini bahwa Hebrow merupakan makanan yang ready to serve dengan komposisi bahan-bahan yang berkualitas, serta dengan campuran rempah-rempah yang dapat menjadi bahan utama yang merupakan salah satu bahan utama obat tradisional yang menjadi sebuah solusi bagi konsumen yang ingin mendapatkan manfaat dari obat tradisional tersebut, tapi memiliki kesulitan dalam mengolah, keterbatasan waktu, dan ingin menikmati khasiat tersebut dengan cara yang cepat dan juga mengkonsumsinya dengan enak. Maka dari itu, Hebrow hadir. Untuk bahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu ada alokasi dana untuk pembiayaan proyek. Kami membagi alokasi dana menjadi 2 bagian, yaitu dana investasi dan dana modal. Dana investasi akan kami keluarkan untuk tempat usaha dengan total biaya kurang lebih 1,5 juta. Lalu ada pengadaan peralatan dengan kurang lebih 5 juta, dan yang terakhir ada kendaraan kurang lebih 5 juta. Dan untuk dana modal sendiri, kami membagi 2 tipe biaya, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost sendiri akan kami keluarkan untuk biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 4 juta, lalu ada penyusutan sebesar 4,5 juta, dan yang terakhir adalah bunga bank sebesar 1,5 juta. Lalu untuk variable cost-nya sendiri, kami akan mengeluarkan untuk biaya pembelian bahan produksi sebesar 5 juta, lalu ada tenaga kerja dengan kami meng-hire 5 tenaga kerja dan total biaya yaitu 10 juta, lalu ada transport sebesar 1 juta, dan yang terakhir adalah pemasaran sebesar 1 juta. Next. Lalu ada organizing. Di sini kami akan melaksanakan merefleksi tentang rencana-rencana dan sasaran. Jadi, kami di sini akan merencanakan untuk memperdayakan orang-orang di sekitar pabrik atau di sekitar tempat usaha. Lalu, menetapkan tugas-tugas pokok. Di sini kami akan membagi kepada anggota kelompok PKM ini dengan sesuai bidangnya, seperti keuangan, SDM, dan marketing atau operasi. Lalu, membagi tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian. Misalnya, untuk bagian operasi, akan bertugas untuk membuat standar, produk, jadwal, dan mengawasi kegiatan operasional. Lalu ada mengalokasi sumber daya dan petunjuk-petunjuk untuk tugas-tugas bagian tertentu. Contohnya aja, sumber daya modal akan dialokasikan terlebih dahulu ke bagian keuangan, lalu disebarkan ke bagian lain. Lalu yang terakhir adalah mengevaluasi hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang diimplementasi. Sebagai contoh, jika nantinya saat evaluasi diharuskan mengambil tindakan untuk pertukaran bagian, maka akan dilakukan. Lalu ada penetapan harga. Harga pokok produk kami adalah 24.836 dan target penjualan 250 dus brownies, sehingga untuk 1 bulannya menjadi 6.209.000. Rencana kami untuk 1 produk Hebrow ini akan dijual 30.000 dengan margin 5.164 per dus. Lalu ada promosi dan target market. Untuk target market, dikarenakan saat ini kami sedang mengembangkan produk di wilayah sekitar kampus Universitas Padjadjaran, maka target pasar yang kami tuju adalah mahasiswa. Namun tidak menutup kemungkinan bila konsumen di luar mahasiswa, baik usia tua maupun muda, ikut membeli produk kami. Next. Lalu, anggaran biaya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Michael. Perkenalkan, nama saya Miranda ST Sinaga dari NPM 010. Saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya. Kami membagi
jenis pengeluaran kami menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, biaya pengeluaran. Kami mengeluarkan sejumlah 3.140.000. Untuk biaya bahan baku, kami mengeluarkan sebesar 1.525.000. Untuk biaya operasional, kami mengeluarkan sebesar 1.544.000. Dan total pengeluaran untuk Hebrow kami ini adalah 6.209.000. Nah, selanjutnya, untuk jadwal kegiatannya, kami menyusunnya dengan Gantt chart. Jenis kegiatan yang pertama yang kami lakukan adalah persiapan diskusi awal berupa pembuatan general plan-nya. Kami laksanakan di minggu kedua dan minggu ketiga Maret. Surveinya kami laksanakan di minggu keempat Maret. Ya, persiapan alat dan bahan-bahannya kami laksanakan di 2 minggu, yaitu minggu pertama dan minggu kedua April. Pembuatan produknya kami laksanakan di minggu pertama dan minggu kedua April. Yang kegiatan kedua, yaitu pelaksanaan atau eksekusinya, kami laksanakan di 2 minggu, yaitu minggu ketiga sama minggu keempat April. Kegiatan yang ketiga, yaitu follow-up berupa controlling, kami laksanakan di minggu pertama dan minggu kedua Mei. Yang jenis kegiatan keempat, pelaporannya berupa evaluatingnya, kami laksanakan di minggu kedua dan minggu ketiga Mei. Pemasarannya kami laksanakan selama 1 bulan, yaitu minggu kedua Mei hingga minggu pertama Juni. Selanjutnya, penyusunan dan laporan kemajuannya itu kami laksanakan di minggu pertama Juni. Selanjutnya, penyusunan dan publikasi karya ilmiah kami laksanakan selama 3 minggu, yaitu di minggu pertama Juni hingga minggu ketiga Juni. Dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan akhirnya kami laksanakan di akhir bulan Juni. Mungkin sekian hal-hal mengenai Hebrow yang dapat kami sampaikan. Semoga kedepannya produk Hebrow dapat diwujudkan dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun hal yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.